Banten merupakan pusat penyebaran agama Islam. Tak hanya itu, Banten juga merupakan salah satu simpul penting dalam jalur rempah, sebab posisinya sebagai pemasok lada dunia yang menjadikan Banten sebagai pusat perdagangan internasional nan mansyur. Ada apa gerangan tuanku datang kemari? Tidak ada hal apapun. Aku kemari hanya ingin melihat kondisi rakyatku dan berbincang sedikit dengan saudara. Apakah rakyatku memiliki suatu kesulitan? Kami tidak memiliki satu kesulitan apapun, tuanku. Syukurlah jika tidak. Apakah perlu saya panggilkan Syekh Bandar? Tidak perlu. Biarkan saya menghampirinya. Kalian dapat kembali ke pekerjaan kalian masing-masing. Baik, tuanku. Selamat datang, tuanku. Silakan duduk. Terima kasih. Suatu kehormatan bagi saya dapat bertemu dengan Anda, tuan. Adakah yang dapat saya bantu? Tidak ada hal penting. Aku kemari hanya ingin memeriksa keadaan pelabuhan. Bagaimana keadaan pelabuhan selama ini? Apakah ada yang mengganggu? Situasi pelabuhan hingga saat ini tidak ada hal apapun, tuan. Pelabuhan mulai ramai disinggahi para saudagar. Pemasok lada dari wilayah Sumatera pun kian meningkat. Perdagangan lada di Banten semakin ramai, tuan. Syukurlah, terus awasi pelabuhan ini dan laporkan jika terjadi suatu masalah. Baik, tuanku. Rempah jenis apakah ini? Ini adalah rempah lada, tuan. Apakah rempah ini berasal dari tanah Banten atau dari wilayah lain? Apakah pelabuhan ini sering banyak disinggahi? Kepentingan apa tuan bertanya perihal ini? Tidak ada hal apapun. Saya hanya ingin membeli banyak rempah. Ini adalah berasal dari wilayah Sumatera. Di sini hanya sebagai pemasok lada, dan pelabuhan ini adalah sebagai pusat jalur perdagangan internasional. Oh, begitu rupanya. Bungkuskan saya dagangan Anda. Baik, tuan. Dan ini bayarannya. Ini terlalu banyak, tuan. Tidak apa-apa, simpan saja. Baik, tuan. Terima kasih banyak. Tuan Juan, dari desas-desus yang saya dapatkan, perkembangan perdagangan di Pelabuhan Banten mengalami kemajuan. Banyak kapal dari Filipina dan kapal-kapal dari Maluku yang singgah di pelabuhan tersebut. Bagaimana bisa wilayah Banten mengalami kemajuan dengan cepat? Dari informasi yang saya dapatkan dari salah satu pedagang di sana, Pelabuhan Banten menjadi pusat perdagangan internasional. Cepat kerahkan pasukan untuk memblokade jalur perdagangan menuju Banten dan membangun bandar di Batavia. Baik, Tuan. Tuan, hamba izin menyampaikan berita baik kepada tuanku. Berita perihal apakah itu? Telah terjadi penutupan jalur pelayaran kapal oleh Jung Sina dan kapal-kapal dari Maluku di Batavia oleh kompeni tuanku, yaitu oleh Tuan John Machuka dan utusannya Tuan Wyckoff. Apa? Bagaimana bisa VOC melakukan itu? Cepat kerahkan pasukan untuk mengacaukan kapal-kapal milik VOC. Baik, Tuan. Company melakukan penutupan bagi jalur pelayaran pedagang menuju Banten. Mereka semua menutup jalur kapal-kapal ini untuk masuk menuju Kemang.
Bagaimana bisa untuk mereka melakukan ini? Artinya mereka tidak suka jika pelabuhan kita menjadi pusat perdagangan. Kita lawan para company. Kita hancurkan kapal-kapal dagang milik company dan kita hancurkan pangkalan milik company. Ayo, ayo. Tuan Wiken, apakah Anda memiliki ide untuk memonopoli perdagangan di wilayah Banten? Bagaimana jika kita mengadakan politik adu domba antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan anaknya? Saya dengar mereka sedang ada perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya. Apa yang akan Anda lakukan terhadap permasalahan itu? Saya akan menghasut putra Sultan Ageng Tirtayasa supaya putranya mencurigai Sultan Ageng Tirtayasa. Apakah rencana itu akan berhasil? Mungkinan akan berhasil, Tuan. Baik, lakukan siasat itu. Siapa kalian? Untuk apa kalian datang kemari? Perkenalkan, saya Wika. Kami dari utusan Tuan Jipikon. Kami kemari diperintahkan untuk bertemu dengan Pangeran Abu Abdul Nasser demi menyampaikan sebuah pesan penting. Baiklah, akan saya sampaikan kepada Pangeran Abu Nasser Abdul atas kedatangan kalian. Permisi tuanku, kedatangan hamba kemari untuk menyampaikan bahwa ada utusan dari VOC datang kemari untuk menyampaikan sebuah pesan dari Tuan Jipikon. Apa putusan VOC? Pesan apa yang ingin mereka sampaikan? Maaf tuan, hamba tidak tahu. Biarkan mereka kemari dan menghadap kepadaku. Baik tuan. Baik, kalian boleh menamai pangeran. Ada apa kalian datang kemari? Pesan seperti apa yang ingin disampaikan oleh tuan kalian? Tuan Jipikon hanya ingin memastikan sebuah informasi, Tuan. Apakah benar Kesultanan Banten akan diteruskan oleh Pangeran Arya Purbaya? Apa informasi macam apa yang kalian dapatkan? Tidak ada pernyataan seperti itu. Aku adalah Sultan penerus Kesultanan Banten. Tapi Tuan, informasi tersebut didapatkan langsung dari Sultan Ageng Tirtayasa. Bahkan berita tersebut sudah menyebar ke seluruh wilayah Banten. Apa-apa ini? Aku tidak setuju dengan hal ini. Bahkan ayahku belum memberikan kabar ini. Ini sangat tidak adil. Apakah Tuanku ingin bekerjasama dengan company untuk merebut kembali tahta Kesultanan Banten, tetapi akan ada balasan yang harus Tuan berikan? Apakah Tuan tertarik? Rencana seperti apa yang kalian ingin tawarkan kepadaku? Tidak sulit. Mari kita bekerja sama untuk merebut kembali tahta Kesultanan Banten dengan mengepung dan memenjarakan Sultan Ageng Tirtayasa ke Batavia. Maka dengan itu Anda akan mendapatkan tahta Kesultanan Banten dan company mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah di Banten. Bagaimana? Apakah Tuan tertarik? Baiklah, aku setuju. Baik, akan saya sampaikan kepada Tuan Jipikon atas kesepakatan kita. Permisi Jenderal. Bagaimana hasilnya? Saya berhasil menghasut Pangeran Abu Nasser Abdul dan dia sepakat atas perjanjiannya. Baiklah, persiapkan pasukan. Kita akan mulai penangkapan Sultan Ageng Tirtayasa dan memulai monopoli perdagangan rempah terutama lada di Banten. Aku akan menaikkan harga rempah di Banten. Baik Jenderal, akan saya persiapkan pasukan untuk memulai penangkapan Sultan Ageng Tirtayasa. Cepat, kepung rakyat! Siapa ini? Cepat, tangkap Sultan Ageng Tirtayasa! Siap, laksanakan Jenderal. Ada apa ini? Mengapa aku ditahan? Diam, ikut saja denganku.
Apa-apaan ini? Mengapa Sultan Agung Tirtayasa ditangkap? Jika tujuanmu adalah aku, maka bawalah aku. Jangan sakiti rakyatku. Oh, pemimpin kita sangat cinta dengan rakyat ya. Baiklah, pasukan, cepat bawa Sultan Agung Tirtayasa ke penjara dan asingkan dia ke Batavia. Siap, Jenderal. Kapan aku diresmikan menjadi penguasa Kesultanan Banten? Hahaha, tidak perlu terburu-buru. Jika Anda ingin segera dinobatkan, ada beberapa perjanjian yang harus Anda setujui dan Anda tanda tangan. Wikel, bawa surat perjanjian itu kemari. Baik, Jenderal. Mohon dibaca baik-baik. Jika Anda setuju, langsung tanda tangani dan peresmiannya akan segera dilaksanakan. Ada apa ini dengan perjanjiannya? Mengapa tidak sesuai dengan perjanjian awal? Bukankah company hanya ingin memonopoli jalur perdagangan Banten saja? Mengapa di sini ada pengganti kerugian sebanyak 600.000 ringgit jika melanggar? Bukankah ini Banten menjadi tidak memiliki kedaulatan? Ya memang begitulah, divide and impera, politik adu domba yang telah company lakukan. Kami hanya ingin memonopoli Kesultanan Banten. Hahaha. Kamu tahu gak? Ada apa? Ada apa? Benar, Sultan Agung Tirtayasa telah wafat. Serius kamu? Itu hanya kabar buruk mungkin. Tidak, berita itu memang benar. Lalu, bagaimana nasib otonomi kita? Iya benar, company sekarang semakin semena-mena. Bahkan sultan kita yang sekarang terlihat bukan seperti sultan. Benar, Sultan Haji hanyalah raja boneka yang dimainkan company. Jika terus seperti ini, Kesultanan Banten akan mendekati para keruntuhannya. Benar, harga rempah-rempah kian mahal. Rakyat jelata seperti kita mana mampu memperoleh rempah. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan oleh manusia kecil seperti kita selain menunggu masa kejayaan datang kembali? Lahan subur dengan berkah Tuhan. Banten terhampar seraya bergelimang bulir-bulir rempah. Sultan Agung mengawal singgasana, memimpin pelabuhan, menguasai lautan, jauh dari kata kemalangan. Kapal cahaya membawa lentera, ombak pasang surut kian meribut. Laut biru, kapal menyerbu, pelabuhan ramai disinggah, melukiskan lahan dan gagah, dengan rempah dan melimpah. Bulir-bulir rempah mengeluarkan aroma indah, menjabatkan Bentala ibarat pusat pengarah, berpengaruh guna bala tentara di tanah Jawa. Aromanya ibarat pancang yang menopang kehidupan. Lamun aromanya pula membawa kemalangan. Sungguh malang sang pengampu. Kaulah sang perkasa, kaulah sang pengampu negeri ini. Penjara berada di ambang mata, lamun kau cipta bangsa ini celaka. Bala tentara jatuh menurun, satu persatu menjadikannya sosok yang rapuh. Di atas sana hidup dengan malam. Jikalau kau lihat, daksanya luluh rantang, layu bagaikan bunga tanpa air, menjadikannya kuyut tanpa akhir. Sejak masa kekuasaan Sultan Haji, segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan Kesultanan Banten harus mendapatkan persetujuan VOC. Sultan Haji hanyalah raja boneka
yang mengantarkan Kesultanan Banten pada keruntuhannya. Sampai pada sultan-sultan selanjutnya, Kesultanan Banten terus diwarnai banyak kerusuhan, pemberontakan, dan kekacauan di segala bidang. Perlawanan rakyat Banten terhadap VOC berlangsung hingga awal abad ke-19. Untuk mengatasi hal tersebut, pada tahun 1807, Gubernur Jenderal Daendels menghapus Kesultanan Banten. Thank you.